Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Ruhayani, Guru Pendidikan Pancasila SMA Negeri 3 Bandung. Berikut adalah praktik baik yang saya lakukan dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi berjudul Empok Resik Pembelajaran Berdiferensiasi Pembentuk Karakter Warga Negara. Empok Resik merupakan akronim dari manajemen penilaian otentik resolusi konflik yang saya lakukan selama menjadi seorang guru. Berikut adalah langkah-langkahnya. Keterampilan dalam resolusi konflik yang dilaksanakan dalam proses belajar mengajar pada teman sejawat maupun siswa dalam pembelajaran berdiferensiasi resolusi konflik melalui alur pembelajaran Empok Resik adalah sebagai berikut. M. Manajemen pembelajaran dan penilaian dengan melatih siswa mengelola konflik melalui pendekatan problem based learning sebagai pola formal proses pembelajaran di kelas binaan. P. Penilaian otentik, yakni cara memutuskan pemberian nilai melalui asesmen yang valid, berkeadilan, dan asli. Guru berlatih dan mempraktikkan penilaian otentik dengan keterampilan resolusi konflik di Komite Pembelajaran Satuan Pendidikan dan Kota atau Kabupaten. O. Otorisasi pendidik dalam mengelola metode pembelajaran dan menyusun penilaian yang berkeadilan. K. Komitmen membelajarkan keterampilan resolusi konflik dapat melalui MOOC atau Massive Open Online Course bagi peserta didik yang ingin mempelajari keterampilan resolusi konflik dengan pembelajaran jarak jauh. R. Refleksi pembelajaran menjadi bagian yang sangat penting dalam membahas proses pembelajaran dan komitmen akhir perbaikan sikap. Pembelajaran studi kasus dengan masalah kontekstual yang dirasakan oleh siswa maupun yang terjadi pada orang lain namun siswa mengetahuinya. E. Elaborasi dilakukan secara tekun dan rutin melaksanakan praktik resolusi konflik dalam setiap situasi yang dihadapi melalui diskusi atau membuka ruang curah pendapat. S. Selebrasi untuk merayakan sebuah konflik yang dapat diselesaikan oleh siswa berupa pemberian sertifikat atau ucapan feedback untuk penguatan dan apresiasi. I. Inklusif, semua orang istimewa dan dihargai dalam pembelajaran dengan memberikan reinforcement atau penguatan berupa pujian maupun pengingat atas aktivitas maupun perilaku yang ditampilkannya. K. Konklusi, guru dan siswa mampu menarik makna dari pembelajaran yang dilakukan. Perkenalkan, saya Dimas Cahaya Munggaran. Pelaksanaan pelatihan gamifikasi resolusi konflik kemarin, pelaksanaannya sangat bagus, sangat interaktif dan juga membuat saya pengetahuannya lebih luas. Kenapa? Karena dampak yang dirasakan oleh saya adalah ketika gamifikasi itu bukan hanya dari segi perangkat, tapi bagaimana kita memproses sebuah pembelajaran itu semenarik mungkin agar siswanya itu bisa kompetitif dan juga bisa berkolaborasi, bekerja sama dan juga bisa mengembangkan bakat yang terpendam di dalam diri siswa tersebut. Nah, apa harapan ke depannya? Harapan ke depannya adalah lebih banyak lagi pelatihan gamifikasi, karena masih banyak gamifikasi lain yang mungkin belum saya ketahui dan juga baik untuk metode pembelajaran agar lebih berinovasi dan juga tidak memungkiri bahwa gadget itu tidak selamanya baik, tapi dengan adanya pelatihan ini bisa lebih baik ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafindra Bima dari kelas 12 5 SMA Negeri 3 Bandung. Di sini saya mau menjabarkan beberapa hal terkait pengalaman saya
dalam proses belajar mengajar PPKN di sekolah. Mungkin karena guru PPKN saya sekarang adalah Ibu Ida Rohayani, maka jawaban-jawaban saya akan berorientasi kepada pengalaman belajar saya bersama beliau. Pertanyaan pertama adalah bagaimana proses pembelajaran melalui resolusi konflik. Yang saya tangkap, resolusi konflik yang dimaksud adalah bagaimana kami dihadapkan dengan konfliknya, yaitu materi baru yang kami sama sekali belum menguasai, untuk kami dituntut untuk bisa menguasai materi tersebut. Guru saya di sekolah itu biasanya mengajarkannya adalah dengan cara menarik dari akar permasalahannya, diajarkan untuk bisa berpikir itu secara sistematis. Kita lihat dulu akar permasalahannya apa, kita lihat konsep dasarnya harusnya seperti apa, dan permasalahannya seperti apa. Sehingga di situ kami bisa menarik kesimpulan bagaimana yang harusnya terjadi dan bagaimana caranya kita bisa mencapai solusi tersebut. Pertanyaan kedua adalah dampak di kehidupan saya. Saya merasa kalau dari situ saya mulai bisa berpikir kritis, di mana saya harus menguasai dulu satu konsep, menguasai dulu satu teori, lalu merumuskan masalahnya apa dan mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Otak saya harus muter terus, gimana caranya solusi itu bisa tercapai, gimana caranya saya bisa mendapatkan rasionalitas yang baik terkait permasalahan yang ditemukan di awal. Itu melatih pola pikir saya menjadi lebih sistematis, lebih kritis, dan lebih visioner. Yang ketiga, harapannya sebenarnya saya nggak berharap banyak, karena kalau misalkan sekarang saya ngasih inputan saya pengen belajar ke depannya kayak gimana, maka khawatirnya kalau kayak gitu berarti saya belajar sesuai dengan saya maunya belajar seperti apa. Sementara saya bisa kayak gini bukan karena saya mengikuti cara belajar diri saya sendiri, tapi dari cara mengajar Ibu Ida. Jadi paling saya berharap kalau misalkan memang Ibu Ida merasa ada kekurangan di proses belajarnya bisa dibenarkan, dan yang bagus bisa menjadi semakin bagus. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Audrey Quinara dari kelas 12-7. Di sini saya akan menjelaskan dan juga memaparkan pembelajaran pendidikan Pancasila saya bersama Ibu Ida. Jadi, selama saya belajar bersama Bu Ida tuh ngasih metode pembelajarannya tuh resolusi konflik. Maksudnya gimana sih? Jadi, Bu Ida tuh bukan cuma ngejelasin teori Pancasila tuh apa, karena kayak gitu tuh udah biasa ya diajarin dari SD. Nah, tapi di sini tuh aku mulai dimana kalau misalkan Pancasila tuh nggak sekedar teori gitu, ada banyak juga yang bisa kita implementasikan di kehidupan sehari-hari. Kayak Bu Ida tuh ngajarnya kita tuh dikasih contoh asli dimana kita bisa merasakan kayak empati atau simpati langsung ke sebuah masalah. Jadi di situ tuh aku bisa ngerasain gitu kayak, oh sebenarnya kalau kita melakukan hal seperti ini ke orang lain akan merasa seperti ini. Jadi aku juga bisa lebih hati-hati dalam bertindak. Contohnya kayak misalkan waktu itu ada pembelajaran pakai kartu merah, kartu kuning. Apa sih itu tuh? Jadi di situ tuh kami diarahkan kalau di kartu kuning tulis berbagai macam kalimat afirmasi, sedangkan di kartu merah itu kalimat-kalimat yang bisa bikin orang jadi ngerasa aduh kurang percaya diri gitu. Nah terus di permainan itu kami diberikan kartu kuning ataupun kartu merah. Masing-masing orang itu dapat satu kartu. Mungkin bisa dapat kartu kuning atau kartu merah. Di waktu Audrey pembelajaran, Audrey dapat kartu merah. Di situ Audrey ngerasa kayak aduh kalau misalkan Audrey dapat kartu merah, Audrey dibilangin kayak gini sama orang lain, mungkin Audrey bisa sakit hati. Tapi ternyata ada teman Audrey juga yang ngeluarin kartu kuning. Di situ teman Audrey itu kayak nge-backup kayak ternyata orang lain juga masih banyak loh yang baik. Kayak pokoknya pembelajaran PKN sama Bu Ida tuh nunjukin gitu kalau ternyata manusia itu makhluk sosial yang ternyata saling melengkapi gitu. Jadi lebih berhati-hati juga dalam bertindak karena semua itu juga berbasis hukum ya. Jadi kayak ya harus berhati-hati karena mungkin yang kita anggap bercandaan itu justru melanggar norma atau etika ataupun juga bahkan hukum. Jadi intinya Audrey dari pembelajaran Bu Ida nggak dapat dari pelajaran lain, itu lebih ke pembelajaran norma dan etika Audrey kesehariannya gimana, dan juga buat ningkatin rasa simpati dan empati Audrey ke orang-orang di sekitar Audrey. Terima kasih. 9 huruf tadi menjadi akronim atau singkatan EMPOK, Resik Pembelajaran Berdiferensiasi melalui penilaian otentik resolusi konflik. Selamat mencoba untuk menjadikan siswa-siswi kita maupun teman sejawat kita orang-orang yang memiliki pembelajaran bermakna. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.